Punya hutang ke tetangga namun tak mau membayar, seorang lelaki lebih memilih mengumrohkan sang istri hingga jadi gosip dan ribut di kalangan tetangga. Tak terima, lelaki tersebut pun menghabisi orang yang memberi hutangan kepada dirinya. Kejadian ini terjadi Pasuruan. Seorang wanita bernama Endah Sukawati berusia 50 tahun dan tinggal bersama sang suami Sugiono berusia 48 tahun. Keluarga mereka dinilai sebagai keluarga yang kerap membantu para tetangga. Dikaruniai satu orang anak, mereka tinggal di desa Pasuruan lebih dari 20 tahun. Endang sendiri dikenal baik, dekat dengan para tetangga dan juga rajin beribadah. Sering membantu para tetangga, Endang dan sang suami dinilai kaya dan kerja di salah satu perusahaan besar. Namun di tahun 2021, Endang kehilangan sang anak hingga akhirnya Endang sendiri memutuskan berhenti bekerja dan sang suami tetap bekerja. Saat dirinya memutuskan untuk tak bekerja lagi, Endang pun membuka usaha simpan pinjam untuk orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Endang sendiri punya beberapa pegawai yang suka menagih ke orang yang berhutang. Kehidupan Endang dengan sang suami pasca sang anak tak ada masih biasa saja. Bahkan mereka pun mencoba untuk bangkit lagi. Tepatnya di tanggal 23 November 2023, sang suami melihat rumah sepi tak seperti biasanya. Setiap hari setiap dirinya pulang kerja, biasanya sang istri menyambut, namun kali ini tak ada sambutan sang istri. Suami pun bahkan membuka pintu sendirian. Pintu depan tak terkunci. Sugiono sang suami masuk, namun melihat banyak cairan merah membuat dirinya panik. Sugiono pun langsung mencari sang istri. Tak lama, sang istri ditemukan di kamarnya sendiri sudah dalam kondisi tak bernyawa dan tragis. Sugiono yang histeris meminta tolong kepada warga. Warga pun berdatangan membantu dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian datang olah TKP membawa jasad Endang ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri menyebutkan korban mendapatkan banyak tikaman hingga mengeluarkan banyak cairan merah. Di TKP sendiri pihak yang berwajib yakin kalau Endang melakukan perlawanan, terlihat dari beberapa tempat yang memang acak-acakan. Di awal ini diduga perampokan, namun pihak yang berwajib tak menemukan kerusakan, bahkan tak ada tanda-tanda seseorang mendobrak masuk. Hingga pihak yang berwajib yakin kalau orangnya adalah orang yang mengenal Endang. Saat penyelidikan pihak kepolisian pun bahkan membawa anjing pelacak, namun hasilnya nihil. Tanpa diduga tiba-tiba tetangga sebelah menyebutkan mereka punya CCTV hingga akhirnya pihak kepolisian menyelidikinya. Terlihat dari CCTV tersebut ada motor ke rumah Endang dan datang dari jam 9 hingga jam 10 pagi. Diselidiki sepeda motor tersebut ternyata ada di perusahaan tempat suami Endang bekerja. Pemilik motor tersebut ternyata tetangga dan juga teman dari suami korban bernama Heru Purnomo. Tak lama Heru sendiri diamankan pihak yang berwajib. Meski di awal dirinya membantah, namun akhirnya setelah barang bukti diperlihatkan, Heru pun mengakui dirinya lah pelakunya. Motifnya Heru sendiri mengaku dirinya kesal kepada Endang kerap menagih hutang dan nyinyir kepada dirinya. Bahkan Endang pun beberapa kali menyuruh orang untuk menagih hutang kepada dirinya tak tahu tempat. Belakangan Endang mendengar kalau istri Heru akan pergi umroh, Endang pun langsung menelepon Heru, menemui Heru juga, langsung menyerang Heru. Menyebutkan kalau Heru hidup dengan gengsi, tak mau bayar hutang namun memberangkatkan pergi umroh sang istri. Sakit hati dengan ucapan-ucapan Endang, Heru pun langsung membuat strategi dirinya ingin menghabisi Endang. Beberapa hari kemudian Heru membuat skenario, dirinya pura-pura akan janjian dengan Endang demi membayar hutang. Saat itu Endang sendiri menyuruh Heri datang ke rumahnya. Saat itu Heri datang ke rumah Endang dengan membawa senjata tajam. Endang saat itu merasa senang kalau hutangnya akan segera dibayar. Beberapa waktu lamanya saat dirinya menagih kepada Heru, kerap Heru menghilang bahkan marah-marah karena tak bisa membayar hutang. Namun tiba-tiba Heru sendiri yang menelpon akan membayar hutang. Tanpa sepengetahuan Endang, ternyata Heru datang bukan untuk membayar hutang, melainkan untuk menghabisi Endang, bahkan berencana juga ingin mengambil harta-harta Endang. Heru sendiri bahkan tahu kalau Endang ternyata sendirian di rumah. Para pegawai Endang nagih, sementara suami dari Endang sendiri bekerja dan satu kerjaan dengan Heru. Sempat ngobrol dengan Endang, namun saat Endang lengah, Heru menghabisi dengan cara menikam Endang beberapa kali hingga Endang tak bernyawa. Heru sendiri mengambil emas, handphone, dan juga uang dari Endang, lalu meninggalkan rumah Endang. Dari kejadian ini Heru pun diamankan dan akan didakwa dengan beberapa pasal berlapis hingga dituntut 15 hingga 20 tahun penjara. Para tetangga tak ada yang mengira kalau ternyata pelakunya adalah Heru, mengingat Heru sendiri adalah teman dari suami Endang. Punya banyak hutang kepada para tetangga, berniat mengumrohkan sang istri, namun ternyata menghabisi Endang dan mengambil harta-harta milik Endang. Menurut para tetangga, Endang memang meminjamkan uang kepada para tetangga, namun bunganya tak besar dan itu cukup membantu para tetangga.
Mengingat Endang yang sudah tak bekerja ini hanya ingin mengisi kekosongan dan membantu para warga. Berasa kehilangan sang anak, Endang pun ingin mendedikasikan dirinya untuk membantu orang-orang dengan hidup lebih baik. Suami dari Endang pun nampak kehilangan, sudah kehilangan anak, kini kehilangan Endang sang istri, dirinya merasa sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.